Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 425211026. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang telah saya buat, yaitu model OSI dan TCP/IP. Yang pertama adalah OSI, yaitu Open System Interconnection, yaitu sebuah arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. Protokol-protokol pada jaringan pada model jaringan OSI Open System Interconnection, yang pertama ada memiliki 7 layer. Yang pertama yaitu application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dan fungsi-fungsi jaringan dan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Contohnya itu HTTP dan lain-lain. Selanjutnya ada presentation layer yang mengatur komposisi dan translasi data ke format tertentu yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya yaitu ISCEE dan lain-lain. Selanjutnya yaitu session layer yang berfungsi mengatur sesi setiap entitas yang dimiliki oleh presentation layer, seperti establishing, memulai sesi, maintaining, mempertahankan sesi, dan terminating atau mengakhiri sesi. Contohnya yaitu SQL dan lain-lain. Selanjutnya yaitu transport layer, yaitu yang berbentuk segmen, yaitu mengatur jalannya komunikasi antar pengirim dan penerima, mencakup keselamatan data dan segmentasi data, seperti mengatur kendali aliran data, flow control, error detection dan correction, urutan data dan ukuran data. Contohnya itu TCP. Selanjutnya itu network layer, yang berfungsi menentukan rute yang dilalui oleh data. Layer ini juga mendefinisikan pengamatan logika dan penentuan rute tujuan, contohnya itu IP address. Selanjutnya yaitu data link layer yang berfungsi dan terdiri atas dua sublayer, yaitu LLC Logical Link Control dan MAC Media Access Control, mendefinisikan pengamatan fisik, koreksi kesalahan, dan flow control, contohnya yaitu ATM, token ring, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu physical layers yang berbentuk bit, berfungsi menentukan masalah yang berkaitan dengan jalur fisik, metode pencicilan dan sinkronisasi bit, pengkabelan, dan lain-lain. Contohnya yaitu hop, repeater, dan lain-lain. Proses perubahan bentuk pada layer-layer ini disertai dengan menambahkan header khusus, disebut dengan istilah encapsulation atau pembungkusan. Enkapsulasi ini terjadi berulang-ulang hingga data menjadi bit dan dikirim tujuan, yaitu dari application layer menuju data menuju presentation layer, kemudian session layer menuju transport layer menuju segmen, kemudian data layer bentuk paket, kemudian data link layer menuju frame. Selanjutnya itu physical layer yang berubah menjadi bits. Nah, setelah sampai ke penerima terjadi proses kebalikan atau yang dikenal dengan istilah de-encapsulation. Bit-bit pada layar fisikal diteruskan ke layar data link, kemudian ke network layer, kemudian session layer, presentation layer, dan kemudian pesan-pesan header tersebut berulang sampai layar paling atas, yaitu application layer. Selanjutnya yaitu TCP/IP yang merupakan gabungan dari beberapa protokol seperti TCP, Transformer Control, dan IP Ethernet Protocol. Protokol TCP/IP terdiri atas 4 layer, yaitu satu application layer. Layer aplikasi adalah bagian dari TCP/IP yang menangani aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Pada layer ini, setiap aplikasi menunggu di portnya masing-masing dalam keadaan antri untuk diproses. Layar aplikasi bukanlah tempat bagi word processor seperti internet browser dan lainnya, akan tetapi aplikasi yang berjalan pada application layer berinteraksi dengan word processor, spreadsheet, internet browser, atau lainnya. Contohnya yaitu FTP dan HTTP. Kemudian selanjutnya yaitu transport layer, yaitu menentukan bagaimana host pengirim dan host penerima dalam membentuk sebuah hubungan sebelum kedua host tersebut berkomunikasi, serta seberapa sering kode host ini akan mengirim acknowledgement.
Transport layer terdiri dari dua protokol, yaitu TCP, yang kedua adalah UDP, User Datagram Protocol. TCP bertugas membentuk sambungan, mengirim acknowledgement, dan terkirimnya data, sedangkan UDP dapat membuat transfer data menjadi lebih cepat. Kemudian selanjutnya itu Internet Layer, yang berisi protokol yang bertanggung jawab dalam penyelamatan dan routing paket. Beberapanya yaitu Internet Protocol atau IP, Address Resolution Protocol (IRP), Internet Control Message Protocol (ECMP), selanjutnya Internet Group Message Protocol. Kemudian yang terakhir yaitu Network Asset Layer. Layer terbawah dari model TCP/IP adalah Network Internet. Tanggung jawab utama dari layer ini menentukan bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi dalam suatu jaringan komputer. Hal ini sangat penting karena data yang dikirimkan dari satu ke host lainnya harus melalui sebuah sambungan jaringan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.